Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Indah Cahya, NIM 2321100091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang multimedia dalam dunia pendidikan. Multimedia dalam bidang pendidikan. Multimedia sebagai alat penunjang untuk proses pembelajaran dan pendidikan bagi murid maupun pelajar, untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi bertujuan dan terkendali. Penelitian yang dilakukan oleh Francis M. Dwyer, hasil penelitian ini antara lain menyebutkan bahwa setelah lebih dari 3 hari, pada umumnya manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui tulisan sebesar 10%, pesan audio 10%, visual 30%, dan apabila ditambah dengan melakukan maka akan mencapai 80%. Manfaat penggunaan multimedia. Yang pertama, menciptakan suasana interaktif pada siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik kemauan. Dan yang keempat, proses pemahaman serta pendalaman materi menjadi lebih cepat dan efektif. Faktor-faktor keunggulan multimedia sebagai alat pembelajaran yaitu dapat menampilkan secara virtual, baik dalam gambar atau animasi sebuah benda atau objek yang sangat kecil dan tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang, seperti dapat menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Dapat menyajikan proses animasi dan simulasi dari benda atau peristiwa yang berbahaya. Ada beberapa karakteristik dan fungsi multimedia pembelajaran, yaitu memiliki lebih dari satu elemen multimedia yang konvergen, bersifat interaktif, dan bersifat mandiri. Selanjutnya, fungsi multimedia pembelajaran. Yang pertama, mampu merangsang respon siswa agar lebih kuat, cepat, dan cerdas. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajar sendiri. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan multimedia di bidang pendidikan. Di antaranya, di bagian keuntungan yang pertama, materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dan nyata. Yang kedua, multimedia dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Yang ketiga, materi pelajaran yang disajikan akan memberikan kesan yang mendalam pada diri siswa karena proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, multimedia dapat menciptakan suasana yang interaktif. Di bagian kekurangan, yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Dan yang terakhir, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran tidak harus selalu dilakukan secara konvensional atau kata lain metode ceramah, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara yang lebih modern, efisien, dan juga efektif. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Dapat dikatakan bahwa penggunaan multimedia memberikan manfaat yang sangat banyak bagi dunia pendidikan. Dengan mengetahui peran pentingnya multimedia dalam sebuah proses pembelajaran, maka sudah sepatutnya tidak ada lagi masalah di mana pendidik kesulitan dalam menentukan media yang tepat ketika dalam pembelajaran. Multimedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar tercapai tujuan suatu pembelajaran dalam dunia pendidikan.